Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, cerita berasal dari seorang supir taksi online di sebuah kota besar di Indonesia. Ia mengaku pernah mengantar seorang penumpang pada tengah malam. Penumpang yang duduk diam di bangku belakang, tidak banyak bicara, dan tidak pernah terlihat turun dari mobilnya. Yang lebih aneh, penumpang itu tidak pernah terdaftar dalam aplikasi. Dan sejak malam itu, ia selalu merasa bangku belakang mobilnya tidak pernah benar-benar kosong. Inilah kisahnya. Penumpang terakhir di bangku belakang. Matikan lampu, gunakan headset. Karena mungkin saja cerita ini pernah terjadi di dekat kalian. Namaku Rian. Sudah hampir 3 tahun aku bekerja sebagai sopir taksi online. Awalnya pekerjaan ini hanya untuk sementara. Tapi lama-lama aku terbiasa. Setiap hari mengantar orang-orang yang berbeda, cerita berbeda, tujuan berbeda. Sebagian penumpang ramah, sebagian lagi diam sepanjang perjalanan. Tapi tidak pernah sekalipun aku mengalami sesuatu yang benar-benar aneh. Sampai malam itu. Malam itu hari Selasa. Sekitar pukul 11.47 malam. Aku sebenarnya sudah ingin berhenti nari. Seharian jalan dari pagi sampai malam membuat tubuhku benar-benar lelah. Aku memarkir mobil di pinggir jalan dekat sebuah minimarket 24 jam. Lampu jalan di sana redup. Hanya ada suara jangkrik dan sekali motor lewat. Aku membuka aplikasi, berniat mematikan mode online. Tapi tepat sebelum aku menekan tombol offline, ting! Sebuah order masuk. Lokasinya hanya sekitar 800 meter dari tempatku parkir. Aku menghela nafas. Ya sudah, satu lagi, gumamku. Tujuannya lumayan jauh, sekitar 25 menit perjalanan menuju daerah perumahan lama di pinggir kota. Aku menerima order itu. Di aplikasi tertulis nama penumpang, Sari. Foto profilnya kosong. Aku tidak terlalu memikirkannya. Banyak penumpang memang tidak memasang foto. Aku menyalakan mesin mobil dan mulai menuju titik penjemputan. Jalannya sepi. Sebagian besar toko sudah tutup. Lampu-lampu neon dari warung yang masih buka terlihat pucat di kejauhan. Beberapa menit kemudian, aku sampai di titik jemput. Tempatnya adalah sebuah halte kecil di pinggir jalan. Halte itu terlihat tua, catnya mengelupas. Lampunya berkedip-kedip. Tidak ada siapapun. Aku melihat layar aplikasi. Titik jemput di sini, gumamku. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Biasanya penumpang sudah muncul. Aku hampir menelpon nomor yang tertera di aplikasi ketika tiba-tiba pintu belakang mobilku terbuka. Aku sedikit terkejut. Aku sama sekali tidak melihat siapa yang membuka pintu itu. Melalui kaca spion tengah, aku melihat seorang perempuan duduk di bangku belakang. Rambutnya panjang, sebagian menutupi wajahnya. Ia memakai jaket abu-abu dan masker hitam. Aku bahkan tidak mendengar langkah kakinya tadi. "Selamat malam, Mbak, dengan Sari?" tanyaku. Ia hanya mengangguk pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. "Iya." Aku menekan tombol start trip di aplikasi. Mobil mulai berjalan. Beberapa menit pertama perjalanan terasa normal. Namun ada sesuatu yang aneh. Perempuan itu sangat diam.
Bukan diam biasa, benar-benar diam. Tidak bermain ponsel, tidak melihat keluar jendela. Ia hanya duduk, menunduk, seolah memandang ke lantai mobil. Aku sempat melirik lewat kaca spion. Wajahnya tidak terlihat jelas. Lampu jaman hanya sesekali menerangi bagian belakang mobil. "Mbak, jalannya lewat jalan utama atau gang depan?" Tanyaku mencoba basa-basi. Tidak ada jawaban. Aku berpikir mungkin dia tidak mendengar. "Mbak," panggilku lagi. Beberapa detik kemudian, ia menjawab pelan. "Lewat mana saja?" Suaranya terdengar aneh, serak dan sangat pelan. Seperti orang yang sangat lelah. Aku merinding sedikit. Tapi aku mencoba mengabaikannya. Kami terus melaju. Jalan semakin sepi. Lampu jalan mulai jarang. Beberapa area bahkan benar-benar gelap. Aku melirik aplikasi. Tiba-tiba aku merasa ada yang tidak beres. Di layar tertulis perjalanan sedang berlangsung. Tapi, nama penumpang tiba-tiba hilang. Yang tersisa hanya titik tujuan. Aku mengernyit. Bug aplikasi mungkin, pikirku. Aku mencoba melihat lagi lewat kaca spion. Perempuan itu masih duduk di sana. Diam, tidak bergerak. Aku menelan ludah. Lalu, sesuatu yang terjadi membuat bulu kuduku berdiri. Aku melewati sebuah lampu jalan terang. Cahaya lampu itu menerangi bangku belakang mobil. Dan di kaca spion, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di bangku belakang, tidak ada siapa-siapa. Bangku itu kosong. Benar-benar kosong. Aku langsung menoleh ke belakang. Perempuan itu masih duduk di sana. Aku membeku. Jantungku berdetak sangat cepat. Perlahan, aku melihat lagi ke kaca spion. Kosong. Aku menoleh lagi ke belakang. Dia ada. Duduk diam. Menunduk. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tanganku mulai dingin di setir. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin pantulan cahaya. Mungkin kaca spionnya salah sudut. Aku menarik nafas panjang. Perjalanan masih sekitar 10 menit lagi. Aku memutuskan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, tiba-tiba, perempuan itu berbicara. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Hampir sampai. Aku menelan ludah. "Iya, Mbak." Lalu dia menambahkan sesuatu. Kalimat yang membuat tubuhku terasa dingin. "Mas, jangan lihat ke kaca spion lagi." Mobilku hampir saja oleng saat mendengar itu. Sisa perjalanan malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Aku tidak lagi melihat kaca spion. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak berani. Kalimat perempuan itu masih terngiang di kepalaku. "Mas, jangan lihat ke kaca spion lagi." Tanganku menggenggam setir lebih erat dari biasanya. AC mobil terasa terlalu dingin, tapi anehnya punggungku justru berkeringat. Di belakang, perempuan itu masih duduk. Aku bisa merasakannya. Bukan karena aku melihatnya, tapi karena ada perasaan aneh seolah ada seseorang yang terus menatap punggungku. Kami memasuki daerah yang semakin sepi. Lampu jalan semakin jarang. Rumah-rumah di kanan kiri jalan terlihat tua. Sebagian besar bahkan gelap tanpa lampu. Aku melirik layar navigasi di dashboard. Titik tujuan sudah sangat dekat. 200 meter lagi, gumamku pelan. Saat mobil melewati tikungan kecil, perempuan itu kembali berbicara. "Belok kiri." Suaranya masih sama, pelan, serak, seperti orang yang berbicara dengan tenaga terakhir. Padahal di aplikasi, rutenya sebenarnya lurus. Aku ragu sejenak. "Di aplikasi lurus, Mbak," kataku hati-hati. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, ia berkata lagi, "Belok kiri." Entah kenapa, aku langsung menuruti. Mobilku berbelok masuk ke sebuah jalan yang lebih sempit.
Jalan itu hampir tidak ada penerangan. Hanya satu lampu jalan tua yang menyala redup di ujung gang. Aku merasa seperti memasuki tempat yang sudah lama ditinggalkan. Rumah-rumah di sana terlihat tua. Beberapa pagar sudah berkarat. Beberapa halaman dipenuhi rumput liar. Dan hampir semua rumah gelap. Tiba-tiba perempuan itu berkata lagi. Di depan, berhenti. Aku memperlambat mobil. Di depan ada sebuah rumah besar dengan pagar besi tua. Cat temboknya sudah kusam. Beberapa jendela terlihat pecah. Halaman depannya dipenuhi tanaman liar yang tumbuh tak beraturan. Rumah itu terlihat seperti sudah tidak dihuni bertahun-tahun. Aku berhenti tepat di depan pagar. Mesin mobil masih menyala. Beberapa detik kami hanya diam. Aku masih tidak berani melihat kaca spion. Lalu perempuan itu berkata pelan, "Sudah sampai." Aku mengangguk refleks. "Iya, Mbak." Pintu belakang mobil terbuka perlahan. Aku mendengar suara pintu bergerak. Lalu suara langkah kaki turun dari mobil. Pintu tertutup kembali. Aku menghela nafas panjang. Entah kenapa rasanya seperti baru saja keluar dari tempat yang sangat menekan. Beberapa detik kemudian aku memberanikan diri melihat kaca spion. Bangku belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku menghela nafas lega. Cuma penumpang aneh, pikirku. Aku mematikan mesin mobil sebentar, lalu menyalakannya lagi. Namun saat aku hendak memasukkan mobil ke gigi mundur, aku melihat sesuatu di kaca depan. Di balik pagar rumah tua itu, ada seseorang berdiri. Seorang perempuan. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus. Ia berdiri diam di halaman, menghadap ke arah mobilku. Aku menatapnya beberapa detik. Lampu jalan redup membuat wajahnya tidak terlihat jelas. Aku berpikir itu mungkin penumpang tadi. Mungkin dia belum masuk ke rumahnya. Aku membuka sedikit kaca jendela mobil. "Mbak, pintunya dikunci ya?" teriakku. Tidak ada jawaban. Perempuan itu tidak bergerak sama sekali. Hanya berdiri, diam. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Lampu jalan di atas kami berkedip sekali. Dan saat lampu itu menyala kembali, perempuan itu sudah tidak ada. Halaman rumah itu kosong. Aku langsung merasakan bulu kudukku berdiri. Apa dia masuk ke rumah? Pikirku. Tapi pagar rumah itu masih tertutup rapat. Tidak mungkin seseorang bisa masuk tanpa membuka pagar. Aku memutuskan tidak mau berlama-lama di sana. Aku memasukkan mobil ke gigi mundur. Pelan-pelan aku keluar dari gang tersebut. Saat mobilku hampir keluar dari jalan sempit tersebut, aku melihat sebuah warung kecil yang masih buka di ujung jalan. Seorang pria tua duduk di kursi plastik di depan warung. Aku tiba-tiba merasa perlu bertanya sesuatu. Aku memarkir mobil di depan warung. Pria tua itu menatapku dengan wajah penasaran. "Malam, Pak," kataku. "Malam," jawabnya. Aku menunjuk ke arah gang tadi. "Pak, rumah besar di ujung sana masih ada yang tinggal." Pria itu langsung mengernyit. "Yang rumahnya pagarnya karatan itu?" "Iya, Pak." Pria itu diam beberapa detik, lalu berkata dengan nada aneh. "Sudah kosong lama." "Berapa lama, Pak?" Pria itu menghela nafas. "Hampir 10 tahun." Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. "Dulu ada yang tinggal?" Pria tua itu mengangguk pelan. "Iya, seorang perempuan muda." Aku menelan ludah. "Dia tinggal sendiri?" "Iya." Aku ragu sejenak sebelum bertanya lagi. "Sekarang dia pindah?" Pria tua itu menatapku lama. Ekspresinya berubah serius. Lalu ia berkata pelan, "Dia tidak pindah." Aku merasakan tenggorokanku kering. Lalu, pria itu menunjuk ke arah jalan. "Dia meninggal." Aku membeku. Katanya ditemukan di dalam rumah itu, sendirian, sudah beberapa hari. Aku menatap pria itu tanpa berkedip. "Namanya siapa, Pak?" Pria itu menjawab tanpa ragu, "Sari." Tubuhku langsung terasa dingin, persis seperti nama yang muncul di aplikasi tadi. Aku mencoba tertawa kecil. "Mungkin kebetulan, Pak." Pria tua itu tidak tertawa. Ia justru menatap mobilku. Tepatnya bangku belakang mobilku. Wajahnya tiba-tiba pucat. Matanya membesar.
Ia berdiri dari kursinya. "Mas," suaranya berubah gemetar. "Kenapa, Pak?" Pria itu menunjuk ke dalam mobilku, tepat ke arah bangku belakang. Tangannya bergetar. "Mas, tadi memang bawa penumpang." Aku menatap kaca spion tanpa berkedip. Jantungku berdetak sangat keras, sampai rasanya seperti menggema di dalam kepalaku sendiri. Di bangku belakang mobilku, perempuan itu duduk lagi. Persis seperti sebelumnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya sedikit membungkuk. Kedua tangannya berada di pangkuannya. Diam, tidak bergerak. Aku merasa tenggorokanku kering. Perlahan aku menoleh ke belakang. Bangku belakang kosong. Aku langsung kembali melihat kaca spion. Perempuan itu masih ada. Aku hampir saja berteriak. "Mas!" Suara pria tua dari warung membuatku tersentak. Ia masih berdiri di depan warung dengan wajah pucat. "Mas, itu siapa?" Tanyanya dengan suara gemetar. Aku tidak tahu harus menjawab apa, karena aku sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Pak, saya tidak tahu," kataku pelan. Pria itu menatapku seperti tidak percaya. "Mas tadi bilang habis antar penumpang ke rumah itu kan?" Aku mengangguk perlahan. "Iya, namanya Sari." Pria itu langsung memegang kepalanya. "Ya Tuhan." Aku melihat lagi ke kaca spion. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Gerakannya sangat lambat. Seolah-olah setiap gerakan membutuhkan tenaga besar. Wajahnya mulai terlihat di kaca spion. Kulitnya pucat. Matanya cekung. Dan yang paling membuatku merinding, dia tersenyum. Senyuman yang sangat tipis dan sangat dingin. Tiba-tiba suara pria tua itu terdengar lagi. "Mas, jangan lihat ke belakang." Aku refleks memalingkan wajah dari kaca spion. Tanganku langsung meraih kunci mobil. "Pak, saya pergi dulu." Pria itu mengangguk cepat. "Iya, pergi sekarang." Aku langsung menyalakan mesin mobil dan tancap gas meninggalkan warung itu. Ban mobil sedikit berdecit saat aku berbelok keluar dari jalan sepi itu. Aku tidak berani melihat kaca spion lagi. Tidak berani. Sama sekali. Aku hanya fokus pada jalan di depan. Lampu-lampu kota mulai terlihat lagi. Suara kendaraan mulai ramai. Namun perasaan aneh itu masih ada. Perasaan bahwa aku tidak sendirian di dalam mobil. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin coba halusinasi. Mungkin karena lelah. Tapi pikiranku langsung menolak. Aku tahu apa yang kulihat. Aku tahu apa yang pria tua itu lihat. Dan aku tahu satu hal lagi. Nama itu, Sari. Nama yang sama dengan perempuan yang katanya meninggal 10 tahun lalu. Tanganku gemetar sedikit di setir. Aku memutuskan berhenti di sebuah pom bensin yang masih buka. Tempat itu terang, ramai. Beberapa mobil dan motor sedang mengisi bensin. Aku memarkir mobil di dekat minimarket kecil di dalam area pom bensin. Aku menarik nafas panjang. Tenang, tenang. Aku akhirnya memberanikan diri melihat kaca spion. Bangku belakang kosong. Benar-benar kosong. Aku langsung membuka pintu mobil dan keluar. Udara malam terasa sedikit lebih segar di luar. Aku berjalan masuk ke minimarket. Seorang kasir perempuan menyambut aku. "Malam, Mas." "Malam." Aku mengambil sebotol air mineral dari kulkas. Tanganku masih sedikit gemetar saat membuka tutup botol. Aku meminum setengahnya sekaligus. Kasir itu memperhatikan aku. "Mas kelihatan pucat," katanya. "Mungkin kecapean," jawabku. Ia mengangguk. "Biasanya supir online kalau sudah lewat tengah malam memang suka begitu." Aku tersenyum kecil. Setelah membayar, aku kembali ke mobil. Saat membuka pintu, aku langsung membeku. Di bangku belakang mobil, ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah ponsel. Ponsel itu tergeletak di kursi belakang. Aku menatapnya beberapa detik.
penumpang tadi, pikirku. Mungkin dia menjatuhkannya. Aku masuk ke mobil dan mengambil ponsel itu. Layarnya mati. Modelnya terlihat agak lama. Aku menekan tombol power. Layar modi menyala. Hal pertama yang muncul di layar adalah foto wallpaper. Seorang perempuan. Rambut panjang, memakai jaket abu-abu. Wajahnya pucat. Dan aku langsung mengenalinya. Itu perempuan yang duduk di mobilku tadi. Tanganku mulai dingin. Aku mencoba membuka kunci ponsel. Anehnya, ponsel itu tidak memakai password. Langsung terbuka. Aku melihat galeri foto. Ada banyak foto perempuan itu. Sebagian foto terlihat seperti foto lama. Tapi yang membuatku merinding, foto terakhir di galeri diambil malam ini. Waktu pengambilan tertulis 23.58. Hanya beberapa menit yang lalu. Tanganku gemetar saat membuka foto itu. Foto itu diambil dari bangku belakang. Arah kameranya ke arah depan. Ke arah kursi pengemudi. Dan di foto itu, aku melihat diriku sendiri, sedang menyetir. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di kursi belakang mobil, tepat di belakang kursiku, perempuan itu duduk sangat dekat. Kepalanya hampir menyentuh bahuku. Wajahnya menghadap kamera. Matanya terbuka lebar. Dan senyumnya jauh lebih lebar dari sebelumnya. Aku langsung menjatuhkan ponsel itu ke kursi. Jantungku berdetak sangat keras. Tanganku langsung meraih setir. Aku harus pulang. Sekarang juga. Aku menyalakan mesin mobil lagi. Tapi sebelum mobil bergerak, sebuah suara pelan terdengar dari belakang. Sangat dekat. Tepat di belakang kursiku. Suara perempuan itu. "Mas," aku membeku. Suaranya berbisik sangat pelan. Tujuan kita belum sampai. Aku tidak berani menoleh. Aku tidak berani melihat kaca spion. Karena sekarang aku tahu satu hal yang mengerikan. Perempuan itu tidak pernah benar-benar turun dari mobilku. Dan mungkin perjalanan ini belum selesai. Aku tidak bergerak. Tanganku masih memegang setir. Tetapi seluruh tubuhku terasa kaku. Suara itu masih terngiang di telingaku. Suara perempuan yang tadi. Sangat dekat. Tepat di belakang kursiku. "Mas, tujuan kita belum sampai." Nafas terasa berat. Aku mencoba berpikir rasional. Ini cuma perasaan, kataku dalam hati. Tadi cuma suara dari luar. Tapi aku tahu itu bohong. Suara itu terlalu dekat, terlalu jelas, dan terlalu familiar. Perlahan aku menelan ludah. Lalu aku menyalakan mesin mobil. Mesin mobil hidup dengan suara halus. Lampu dashboard menyala. Aku masih tidak berani melihat kaca spion. Tidak sama sekali. Aku memasukkan mobil ke gigi jalan. Mobil perlahan keluar dari area pom bensin. Lampu-lampu kota mulai tertinggal di belakang. Aku mencoba fokus ke jalan. Pulang saja. Pulang. Itu satu-satunya hal yang kupikirkan. Rumahku sekitar 20 menit dari tempat itu. Aku hanya perlu menyetir lurus melalui jalan utama. Namun, baru beberapa menit berjalan, sesuatu yang aneh terjadi. Navigasi di dashboard tiba-tiba menyala sendiri. Padahal aku tidak membuka aplikasi apapun. Di layar muncul sebuah rute. Rute itu menuju sebuah lokasi. Lokasi yang membuat jantungku langsung berdegup keras. Rumah tua di ujung gang tadi. Aku langsung menekan layar, mencoba menutup navigasi. Tapi layar itu tidak merespon. Rutenya tetap ada. Garis biru yang menunjukkan jalan kembali ke tempat itu. Tidak. Aku mempercepat mobil. Aku tidak akan kembali ke sana. Tiba-tiba, ting, suara notifikasi aplikasi taksi online terdengar. Aku langsung melihat layar ponsel yang terpasang di dashboard. Sebuah perjalanan baru muncul. Nama penumpangnya Sari.
Tanganku langsung dingin. Lokasi penjemputan, rumah tua itu. Dan yang membuatku semakin takut, status perjalanan sudah tertulis. Penumpang di dalam perjalanan. Seolah-olah penumpang itu sudah berada di mobilku. Aku langsung menekan tombol batal. Aplikasi tidak merespon. Aku menekan lagi. Masih tidak bisa. Kenapa ini? Nafas mulai terasa cepat. Aku mematikan aplikasi. Namun, layar ponsel tiba-tiba berubah menjadi hitam. Lalu, muncul sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. Di layar ponsel, muncul kamera belakang mobil, gambar dari kursi belakang. Dan di layar itu, perempuan itu duduk tepat di belakangku. Kali ini, wajahnya terlihat sangat jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya hitam, sangat dalam. Dan bibirnya tersenyum pelan. Aku hampir menabrak mobil di depanku karena terkejut. Tidak, ini tidak mungkin. Aku menoleh cepat ke belakang. Bangku belakang kosong. Aku kembali melihat layar ponsel. Perempuan itu masih duduk di sana. Diam, menunduk. Seperti pertama kali aku menjemputnya. Navigasi di dashboard kembali menyala. Rutenya menuju rumah tua itu. Aku tahu sekarang, perjalanan ini tidak akan berhenti sampai aku mengantarnya kembali ke sana. Namun, jauh di dalam hatiku, aku punya firasat buruk bahwa ketika aku sampai di rumah itu nanti, bukan hanya dia yang akan turun dari mobil. Karena mungkin saja aku tidak akan pernah benar-benar pergi dari sana lagi. Aku tidak punya pilihan. Mobil terus berjalan mengikuti rute di navigasi. Garis biru di layar menunjukkan jalan menuju tempat yang sama, rumah tua di ujung gang itu. Tanganku masih gemetar di setir. Sesekali aku melihat kaca spion. Perempuan itu masih duduk di bangku belakang, diam, menunduk, seolah-olah tidak pernah melakukan apapun sebelumnya. Lampu-lampu kota mulai berkurang, jalanan kembali sepi. Aku mengenali jalan ini. Ini jalan yang sama ketika pertama kali aku mengantarnya. Perasaan dingin mulai kembali merayapi punggungku. Beberapa menit kemudian, mobilku kembali memasuki gang sempit itu. Lampu jalan yang sama masih berkedip-redup. Rumah-rumah tua berdiri diam di kanan kiri. Tidak ada satupun lampu rumah yang menyala. Suasana terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Seolah-olah tempat ini memang tidak seharusnya didatangi orang pada malam hari. Nafas terasa berat. Aku terus menyetir. Sampai akhirnya, rumah itu terlihat lagi. Rumah besar dengan pagar besi berkarat. Halaman dipenuhi rumput liar. Jendela-jendela gelap. Rumah yang menurut pria tua tadi sudah kosong hampir 10 tahun. Navigasi berbunyi. Anda telah sampai di tujuan. Mobilku berhenti tepat di depan pagar. Mesin masih menyala. Namun kali ini, aku tidak mendengar suara pintu belakang terbuka. Aku menunggu beberapa detik. Lalu pelan-pelan aku memberanikan diri melihat kaca spion. Perempuan itu masih duduk di sana. Tapi kali ini, dia tidak menunduk lagi. Dia menatap lurus ke arahku. Matanya terlihat lebih jelas sekarang. Hitam, dalam, seperti lubang tanpa dasar. Aku menelan ludah. "Sudah sampai, Bak," kataku pelan. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatapku beberapa detik. Lalu perlahan, ia tersenyum. Senyuman yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, terasa lebih aneh, lebih sedih. Lalu ia berkata pelan, "Terima kasih sudah mengantar." Suaranya tidak lagi serak, tidak lagi berat. Suaranya terdengar normal, seperti perempuan biasa. Aku sedikit terkejut. Beberapa detik kemudian, pintu belakang mobil terbuka. Perempuan itu turun. Kali ini, aku benar-benar melihatnya. Melalui kaca spion, ia berjalan perlahan menuju pagar besi yang berkarat. Tubuhnya kurus, langkahnya ringan. Ia berhenti tepat di depan pagar besi yang berkarat. Namun ia tidak membuka pagar itu. Ia hanya berdiri di sana, menatap rumah yang gelap.
Lalu, perlahan, tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Beberapa detik kemudian, ia menghilang begitu saja. Tidak ada lagi siapapun di depan rumah itu. Aku terdiam beberapa saat. Jantungku masih berdetak keras. Tapi entah kenapa, suasana terasa berbeda sekarang. Tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Aku melihat layar ponsel. Aplikasi taksi online kembali normal. Dan untuk pertama kalinya, riwayat perjalanan itu muncul. Nama penumpang, Sari Wijaya. Tujuan, Gang Mawar nomor 17. Biaya perjalanan, 0 rupiah. Di bawahnya ada tulisan kecil, perjalanan selesai. Aku menarik napas panjang, lalu perlahan aku memutar mobil. Aku ingin pergi dari tempat ini secepat mungkin. Namun saat mobil berbalik arah, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Di depan rumah itu, di tembok pagar yang retak, ada sebuah foto kecil yang sudah pudar, seperti foto orang yang ditempel untuk mengenang seseorang. Aku turun dari mobil. Perlahan aku mendekat. Foto itu sudah kusam, tapi wajahnya masih terlihat jelas. Seorang perempuan muda, rambut panjang, memakai jaket abu-abu, persis seperti perempuan yang tadi berada di mobilku. Di bawah foto itu tertulis, Sari Wijaya, 1996 hingga 2016. Dan di bawahnya lagi, ada tulisan kecil, ditemukan meninggal di dalam rumah ini. Tubuhku langsung merinding. Aku kembali ke mobil. Aku tidak ingin berada di tempat itu lebih lama lagi. Aku menyalakan mesin dan langsung pergi meninggalkan gang itu. Malam itu, aku pulang lebih cepat daripada biasanya, dan aku tidak menarik penumpang lagi selama beberapa hari. Namun kejadian itu ternyata belum benar-benar selesai. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang membersihkan mobil, aku menemukan sesuatu di bawah kursi belakang. Sebuah benda kecil. Sebuah kunci rumah tua. Kunci itu berkarat, seperti sudah lama tidak dipakai. Di gantungan kuncinya ada tulisan kecil, Mawar 17. Alamat rumah itu. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi melewati jalan tersebut. Dan setiap kali ada penumpang duduk di bangku belakang mobilku, aku selalu memastikan satu hal. Aku selalu melihat kaca spion lebih dari sekali. Karena sampai sekarang, kadang-kadang aku masih merasa bangku belakang mobilku tidak pernah benar-benar kosong. Setiap malam, jutaan orang bepergian di jalanan kota. Sebagian pulang ke rumah, sebagian bekerja, sebagian mungkin sedang dalam perjalanan terakhir mereka. Namun terkadang, tidak semua penumpang yang kita antar masih berasal dari dunia yang sama. Kisah ini diceritakan langsung oleh seorang pengemudi taksi online yang mengalami kejadian tersebut beberapa tahun lalu. Apakah yang ia lihat benar-benar arwah seorang perempuan bernama Sari? Ataukah hanya kebetulan yang terlalu sulit dijelaskan? Yang pasti, jika suatu malam kalian duduk di kursi depan mobil dan merasa ada seseorang di bangku belakang padahal tidak ada siapa-siapa, mungkin saja kalian sedang mengantar penumpang terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel Cerita Dari Mereka karena masih banyak kisah nyata, cerita horor, dan pengalaman mistis lainnya. Dan ingat, tidak semua cerita ingin diceritakan. Namun mereka memilih kami untuk menceritakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.